Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Good day. Welcome back to my channel Ibrahim Anak Rantau. Hello sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai dengan video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat-sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun, agar dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, di siang tengah hari ini saya sengaja live di depan rumah saya. Ini rumah saya. Uh, rumah saya, jadi saya nak menjawab komen di bawah kolom komentar video-video saya yang terdahulu. Ada sahabat-sahabat yang bertanya di Malaysia bekerja sebagai TKI di Malaysia, gaji 1 bulan berapa, dan kita harus mempunyai dokumen juga. Kan semalam kan saya sudah bagi tahu dan saya sudah kasih setuju harus kita bekerja di luar negeri, harus punya dokumen yang lengkap. Kalau kita di luar negara mana saja, kita harus mempunyai dokumen yang lengkap. Kalau tidak, kita kena tangkap, dibawa pulang ke negara kita atau ke tanah air kita. Jadi oke sahabat-sahabat, saya mau kasih tunjuk lagi, bagi tahu lagi paspor supaya Anda tahu, sahabat-sahabat tahu ya. Jadi ini paspor saya. Ini paspor saya. Yang ini paspor saya. Yang ini paspor saya. Oke, yang ini paspor saya. Dan yang satu ini itu kad pengenalan dari Majelis Agama Cameron Highland Negeri Pahang. Sebab saya masuk Islam di Malaysia, di luar negeri. Jadi saya diberi satu surat macam paspor. Satu surat macam paspor ini tanda masuk Islam ini. Ini semalam kan saya sudah kasih tunjuk ini. Kan saya sudah bagi tahu nama saya juga, nama saya yang dulu dan nama saya yang sekarang, kan semalam kan saya sudah bagi tahu. Jadi kita harus mempunyai dokumen yang lengkap untuk bekerja di luar negeri. Oke. Saya nak tunjuk apalagi gaji kita harus minimal ikut kerja kita. Macam contoh kita kerja di kebun perladangan, macam saya kan bekerja di kebun perladangan durian. Saya kerja di kebun perladangan durian kan. Jadi ini rumah saya. Ini depan rumah saya, ini kebun depan rumah saya. Yang ini, yang belakang saya ini, sampai dekat sana. 12 ekar besar ya sahabat. Jadi gaji kita kira hari. Kita kira per hari. Jadi satu hari kita nak berapa? 65 ringgit atau 50 ringgit atau 55 ringgit. Jadi sorry, mohon maaf sebab saya pun baru gaji hari bulan ini. Jadi ini kita ini gaji 1 bulan. Gaji 1 bulan. Jadi macam
Ini gaji 1 bulan. Jadi kalau ini uang Malaysia. Ini saya bagi tahu, ini uang Malaysia. Ini 50 ringgit. Jadi semua 50 ringgit, tidak ada yang 100, ada 100 juga, tapi saya punya berapa? Ini gaji 1 bulan. Gaji 1 bulan. Jadi kita bekerja dengan baik-baik, insya Allah kita punya gaji, kita simpan untuk pulang ke tanah air kita. Untuk pulang ke tanah air kita, jadi kita harus simpan. Oke sahabat-sahabat semua, saya sudah menjawab pertanyaan yang sahabat-sahabat menjawab atau komen di kolom komentar saya di Facebook saya atau di YouTube saya. Jadi gaji yang saya sudah bagi tahu, saya tak nak bagi tahu gaji 1 bulan. Gaji saya 1 bulan yang ini saja, yang saya kasih tunjuk ini gaji 1 bulan. Itu. Jadi ini gaji saya. Dan kita harus mempunyai dokumen, punya dokumen yang lengkap supaya kita bekerja di luar negeri, di negara orang. Jadi kita harus punya paspor ya. Utamakan paspor yang penting. Kita tidak boleh masuk haram atau masuk ilegal. Sebab kita kalau masuk ilegal di negara orang itu, contoh saja kita datang mencuri orang punya uang, bawa pulang ke negara kita. Jadi kita harus kena bayar. Permit kita harus kena bayar. Itu sahabat-sahabat semua, saya bagi tahu bagi yang mau masuk ke Malaysia atau merantau di luar negeri harus punya dokumen. Kalau kita punya dokumen macam ini, dokumen lengkap, bila kita macam kita punya gaji tidak dibayar oleh majikan atau kita ada hal apa-apa, kita punya macam kerajaan Malaysia dengan Indonesia, pemerintah Malaysia dengan Indonesia sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia sudah tahu bahwa dia punya rakyat ada bekerja di Malaysia. Jadi kalau kita apa-apa dekat KBRI itu harus tahu juga, KBRI Indonesia di Kuala Lumpur, di KBRI kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur di sebelah GLCC Menara Kembar Kuala Lumpur. Dan saya sudah pergi juga, hari itu saya pergi buat ikut buat paspor rekalibrasi di Kuala Lumpur, di Menara Kembar, di sebelah Menara Kembar. Saya coba paspor di Putrajaya, di Immigration Putrajaya. Di Immigration Putrajaya waktu itu rekalibrasi juga. Saya coba paspor di Putrajaya dan saya tamprin ini ada 2 juga tamprin. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan tamprin. Jadi kita harus tamprin, kita harus punya dokumen macam ini. Bila kita ada masalah apa-apa, kita sudah ada di dalam sistem. Jadi negara kita, pemerintah kita punya pemerintah pun tahu, pemerintah Malaysia pun tahu. Jadi kita harus dikembalikan kalau macam kita ada apa di Malaysia ke, ada macam meninggal atau ada hal apa-apa, contoh macam majikan tidak bayar gaji kita itu 2 kali lipat. Kalau contoh macam kita ada dokumen majikan tidak bayar gaji kita macam 5 bulan, 2 kali lipat itu 10 bulan.
dia bayar, majikan bayar 10 bulan, 2 kali lipat. Nah, itu sahabat semua, itulah beruntung kita punya dokumen. Kita mencari rezeki di negara orang, kita harus bayar. Nah, bayar. Jadi sahabat-sahabat semua, ini saya bagi tahu bagi yang mau masuk ke luar negeri atau di Malaysia, di Singapura atau di Arab Saudi atau di mana-mana tempat saja, kita harus mempunyai dokumen yang lengkap. Itu sebab kita tinggal di negara orang, cari hidup di negara orang, cari makan minum di negara orang, kita harus bayar. Dan kita punya pemerintah dari Indonesia dengan Malaysia harus tahu, sahabat-sahabat semua. Itu kalau kita tidak punya dokumen, kita masuk, contoh saja kita masuk di Malaysia, masuk ilegal atau masuk kosong atau masuk ikut jalan tikus, masuk haram, sampai di sini orang, kita punya negara, kita punya pemerintah pun tak tahu, pemerintah Malaysia pun tak tahu. Itu mereka tangkap saja. Tangkap saja terus bawa pulang ke negara kita atau ke tanah air kita. Di Malaysia contoh saja macam immigration kalau masuk tangkap terus bawa pulang, dikirim atau dihantar pulang ke Indonesia atau ke tanah air kita. Itu sahabat-sahabat semua, saya bagi tahu dan saya tekan kuat untuk sahabat-sahabat kita yang mau masuk ke Malaysia. Jadi jangan masuk haram. Kalau kita masuk haram ikut ejen pun susah. Kadang ejen pun kadang menipu kita juga. Dorang minta uang banyak-banyak. Nanti macam kita masuk dari Indonesia. Contoh saja dari Indonesia masuk ikut Setulang Laut Johor atau ikut Batam. Biasa orang masuk ikut Setulang Laut Johor. Jadi masuk Setulang Laut Johor itu kita masuk masuk depan pun boleh. Tapi kalau orang yang mau masuk itu gelap, haram atau mau masuk ilegal, itu memang tidak selamat. Sebab kalau macam itu kita ikut ejen, kadang ejen itu menipu kita. Oh, sekarang kamu masuk, ada saya punya orang dekat Malaysia, ada tunggu dekat sana. Jadi sampai di sini bukan orang yang tunggu kita, tapi askar atau tentara di Indonesia, komando. Mereka akan tunggu di tepi-tepi hutan untuk tangkap. Jadi saya bagi tahu, sebab saya sudah berapa tahun di Malaysia, jadi saya tahu. Sebab saya bekerja di Malaysia pun sudah lama di Malaysia. Saya mula-mula saya masuk di Malaysia, saya bekerja di Johor juga, di Bandar Labis Simpang Beko, dan saya pindah kerja di Kuantan, Pahang Kuantan, saya potong kelapa sawit. Dan saya pindah ke Pahang Cameron Highland, saya bekerja di restoran. Terus saya bekerja di restoran mungkin 7 tahun, saya pindah ke Johor sekarang. Sekarang saya bekerja di Johor. Jadi sahabat-sahabat semua, kita ada dokumen, kita boleh cari kerja. Kalau kita tak ada dokumen susah. Kita tidak ada dokumen, kita tinggal di hutan. Saya sudah lihat orang yang tinggal di hutan, di tepi-tepi hutan. Itu susahnya. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau mau masuk ke Malaysia harus punya dokumen. Saya mohon supaya punya dokumen. Kalau tanpa dokumen memang susah kalau kita masuk di Malaysia atau di mana negara mana saja harus punya dokumen. Contoh saja di negara kita harus punya IC atau KTP, kartu tanda penduduk, warga negara mana, negara Indonesia. Di Malaysia pun sama. Macam itu. Jadi jangan nak masuk gelap atau ilegal. Itu saja saya tekankan untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Kalau mau masuk bekerja sebagai TKI atau TKW di Malaysia atau di negara mana saja harus punya dokumen. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua.
Mungkin video kali saya ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.